Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Allahumma rasuluh. shalli Nabiyya wa rasulullah amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di negeri kita ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli yang mana dalam junjungan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Izinkan ulun hari ini untuk melanjutkan untuk membacakan sebuah topik dari buku tanya jawab agama yang diterbitkan oleh tim pimpinan pusat Muhammadiyah Majlis Taklim. Topik yang akan membawakan hari ini yaitu cara memberi salam. Tanya, bagaimanakah cara memberi salam pada waktu masuk kelas atau hendak keluar kelas yang benar, di mana siswa-siswa ada yang beragama Islam dan non-Islam? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Dr. Azimi, Guru SMA Al-Amin, Dinas Pendidikan nomor 27 Sorong Irian Jaya, nomor 48416. Jawab. Memang ada perintah untuk menyebar salam sebagaimana hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah tali persaudaraan, sholatlah dikala para manusia itu banyak, maka engkau akan masuk surga dengan sejahtera. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tapi perlu diketahui bahwa memulai salam itu hukumnya sunnah, sedangkan menjawabnya hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Lalu bagaimana cara menyampaikan salam jika di antara penerima salam itu ada yang non-muslim? Dalam hal ini hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As telah memberikan petunjuk sebagai berikut. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang baik dalam Islam? Rasulullah bersabda, kamu memberikan makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu ketahui dan yang tidak kamu ketahui. Hadis ini bersifat umum, maka non-muslim pun masuk di dalamnya. Dengan demikian, cara mengucapkan salam yang di dalamnya terdapat orang non-muslim adalah seperti kita mengucapkan salam kepada orang muslim seluruhnya. Cara menjawab salam non-muslim. Tanya, saya membaca fatwa agama tentang cara memberi salam dalam majalah Suara Muhammadiyah nomor 24 tahun 1993. Dalam fatwa itu dijelaskan mengenai cara memberi salam kepada suatu jamaah yang terdiri dari orang-orang muslim dan non-muslim. Lebih tegasnya, cara seorang guru memberi salam kepada siswa-siswanya yang terdiri dari orang muslim dan orang non-muslim dalam suatu kelas. Setelah membaca fatwa itu, timbullah persoalan-persoalan yang perlu kami tanyakan kepada pengasuh fatwa agama tersebut. Dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat umum di daerah kami sering dihadiri baik oleh orang-orang muslim maupun orang-orang non-muslim. Dalam pertemuan itu, kadang-kadang seorang non-muslim mengucapkan salam pada saat dia akan memulai bicara atau pidato. Mungkin karena mayoritas peserta pertemuan itu adalah orang muslim. Berdasarkan fakta ini, maka muncullah pertanyaan sebagai berikut. 1. Bagaimana cara menjawab salam yang diucapkan oleh orang non-muslim? Apakah sama dengan menjawab salam yang diucapkan oleh orang muslim? 2. Bolehkah orang muslim memberi atau mengucapkan salam kepada non-muslim sebab mereka juga memberi salam kepada orang muslim? 3. Menurut ulama, memberi salam itu hukumnya sunat, sedangkan menjawabnya hukumnya wajib. Mengapa hukumnya berbeda antara memberi salam dengan menjawab salam? Mohon penjelasan.
Jawab. Dalam menjawab pertanyaan di atas, terpaksa harus mengubah dahulu sebelum pertanyaan itu. Yaitu pertanyaan ketiga dijadikan pertanyaan pertama, sedang pertanyaan pertama dan kedua dijadikan pertanyaan kedua dan ketiga, agar urutan masalahnya jelas, yaitu dari yang lebih umum menuju yang lebih khusus. Pertanyaan pertama adalah mengenai hukum memberi salam dan menjawab salam. Yang dimaksud di sini sudah tentu memberi salam yang dilakukan oleh orang muslim kepada orang muslim lainnya. Mengenai hal ini dapat diperhatikan hadis Rasulullah berikut ini. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Hendaklah kamu sekalian menyembah Ar-Rahman dan memberi makan kepada orang-orang miskin dan sebarkanlah salam. Niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat." Dalam hadis di atas terdapat kata-kata afsus salam yang artinya sebarkanlah atau siarkanlah salam. Kata-kata itu merupakan perintah. Menurut kaidah usul fikih, pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan kepada hukum wajib. Tetapan bahwa perintah itu menunjukkan kepada hukum wajib itu sepanjang tidak ada keterangan lain yang memalingkan makna itu kepada makna lain, seperti kepada sunnah atau yang lainnya. Menurut ulama, perintah menyiarkan salam dalam hadis tersebut tidak merupakan hukum wajib, karena ada keterangan lain yang memalingkan makna itu kepada hukum sunnah. Keterangan itu diantaranya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Demi Zat yang menguasai diriku, kamu sekalian tidak akan masuk surga sebelum kamu sekalian beriman, dan kamu sekalian tidak beriman sebelum kamu sekalian saling berkasih-kasihan. Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu perbuatan yang apabila kamu melakukannya, kamu sekalian akan berkasih-kasihan? Perbuatan itu adalah sebarkanlah salam di antara kamu." Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah. Hadis ini menegaskan bahwa menyebarkan salam itu merupakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan sifat berkasih-kasihan. Tetapi tidak terdapat dalam hadis ini perintah yang tegas yang dapat membawa kepada kesimpulan bahwa menyebarkan salam itu wajib. Itulah sebabnya, maka berdasarkan hadis ini, ulama memahami perintah pada hadis pertama di atas bukan menunjukkan kepada wajib, tetapi menunjukkan kepada sunnah. Dalam hadis ini dikatakan bahwa orang yang tidak suka memberi salam itu ialah orang yang suka bakhil atau orang yang bakhil. Perkataan bakhil itu sudah tentu digunakan dan ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak suka mengadakan amal-amal yang hukumnya sunnah, bukan yang hukumnya wajib. Dengan demikian, hukum memberi salam itu sunnah. Pertanyaan kedua adalah mengenai cara menjawab yang diucapkan oleh orang muslim. Mengenai hal ini, baiklah kita simak hadis-hadis Nabi berikut ini. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik. Dari Anas bahwasanya sahabat-sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi, kalau ahli kita memberi salam terhadap kita, bagaimanakah seharusnya kita menjawab salam mereka? Nabi menjawab, ucapkanlah waalaikum dan bagi kamu. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, yang artinya sesungguhnya orang-orang Yahudi apabila memberi salam kepadamu, mereka mengucapkan assalamu alaikum, maka jawablah alaika. Berdasarkan hadis di atas, jelaslah bahwa jawaban terhadap salam yang diucapkan oleh orang muslim adalah wa alaikum atau wa alaika. Mengenai pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai boleh dan tidaknya memberi salam kepada orang muslim, dapat dijawab dengan berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasrani. Hadis ini dengan tegas melarang memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani atau non-Muslim. Dan meskipun begitu, hadis ini tidak berarti bahwa kalau orang non-Muslim memberi salam kepada orang Muslim boleh dijawab dengan Assalamualaikum salam. Tetapi sesuai dengan hadis-hadis di atas juga dengan waalaikum atau waalaikum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon diwajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.